Dulu, visi Presiden Soekarno adalah membuat Indonesia sebagai negara yang berdikari. Indonesia pernah melawan kekuatan global dengan membuat gerakan non-blok. Indonesia juga pernah keluar dari PBB, dan juga Indonesia pernah melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya geopolitik. Namun pada saat ini Indonesia tidak mengarah ke sana. Nah, ada yang menarik nih setelah pemilihan umum 2024. Muncul calon bernama Prabowo Subianto. Dia adalah mantan perwira militer, dan dia menjanjikan Indonesia sebagai negara besar. Prabowo diibaratkan sebagai sebuah rangsangan dalam konsep geopolitik. Semenjak kemajuannya dalam kontestasi politik, geopolitik Indonesia setidaknya dilirik oleh dunia internasional sebagai sebuah negara yang berpotensi memiliki pemimpin kuat yang paham akan national security dan geopolitik. Asumsi tersebut didapatkan karena dia adalah calon presiden dengan background militer. Tak jarang juga banyak yang melihat ini sebagai sesuatu yang buruk, seperti kemungkinan untuk menjadikannya diktator, dan juga mungkin dia dapat menciptakan konflik internasional yang tidak bisa di-overcome oleh Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, akhirnya pertanyaan kuncinya adalah seperti ini. Setelah pemilu, apakah kemenangan Prabowo Subianto dapat mengubah arah geopolitik Indonesia? Atau justru membuatnya menjadi lebih terbelakang lagi dari sebelumnya? Seperti yang kita ketahui bahwa geopolitik Indonesia saat ini masih memiliki doktrin yang berfokus pada kebijakan di mana suatu negara lebih fokus pada urusan domestiknya sendiri daripada terlibat aktif dalam urusan internasional atau geopolitik regional. Apa saja yang menjadi asumsi bahwa Prabowo dapat mengubah doktrin geopolitik Indonesia? Yang pertama adalah profil Prabowo Subianto dan juga latar belakangnya. Prabowo Subianto sebagai seorang purnawirawan TNI menunjukkan pemahaman yang mendalam terkait dengan keamanan regional, dinamika politik global, dan juga strateginya. Pengalaman panjangnya di militer memberinya perspektif yang kaya akan tantangan dan dinamika yang berkaitan dengan keamanan di tingkat regional. Selain di ranah militer, orang ini juga terlibat aktif dalam kegiatan politik dan diplomasi. Aktivitasnya yang melibatkan diplomasi juga mencerminkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan dinamika perubahan politik global. Pemahaman Prabowo terhadap keamanan regional juga tercermin dalam partisipasinya dalam berbagai konteks strategis, termasuk menghadapi berbagai ancaman keamanan di kawasan. Faktor yang kedua adalah adanya dukungan senior politik. Prabowo Subianto memperlihatkan pemahaman mendalam terhadap ketajaman geopolitik dan kehadiran dua maestro politik di belakangnya, seperti Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Joko Widodo. Dua orang ini adalah mantan Presiden Republik Indonesia yang memiliki keuntungan tambahan yang signifikan untuk melengkapi perspektif geopolitik di Indonesia. Dengan dukungan dari Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki kedekatan dengan Amerika Serikat dan kemampuan lobi yang kuat, Prabowo dapat memanfaatkan hubungan ini untuk meningkatkan posisi geopolitik Indonesia. Kerjasama yang erat dengan Amerika Serikat dapat membawa manfaat dalam investasi, pertahanan, dan dukungan politik global. Di sisi lain, Prabowo juga dekat dengan Joko Widodo. Hubungan dekat Joko Widodo dengan Cina dapat membawa aspek geopolitik yang berbeda. Dengan dukungan Jokowi, Prabowo dapat memperkuat kerjasama dengan Cina dalam berbagai sektor termasuk ekonomi, investasi, dan infrastruktur. Ini dapat memperkaya kerangka geopolitik Indonesia dengan keterlibatan yang lebih kuat dalam lingkup Asia dan memanfaatkan peluang untuk muncul dari hubungan dengan Cina. Kombinasi kekuatan kedua maestro politik ini memberikan Indonesia keunggulan dalam mengadopsi pendekatan outward looking dalam geopolitik. Dengan mengintegrasikan pengalaman dan jaringan global yang dimiliki oleh SBY dan Jokowi, Prabowo dapat membentuk kebijakan luar negeri yang seimbang, responsif, bahkan kuat terhadap perubahan dinamika geopolitik.
Keahlian lobby dan jaringan diplomatik yang dimiliki oleh dua punggawa negeri seperti Pak SBY dan Jokowi dapat membantu presiden selanjutnya untuk membuka pintu-pintu baru dalam kerjasama internasional, memperkuat posisi Indonesia dalam diplomasi global, dan meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Lantas, pertanyaannya adalah apa yang menjadi modal Indonesia untuk mengadopsi kebijakan geopolitik outward-looking itu? Yang pertama, Indonesia memiliki modal yang signifikan untuk mengadopsi geopolitik outward-looking dengan menguatnya sektor ekonomi. Negara ini dapat memanfaatkan investasi asing, meningkatkan ekspor, dan meraih keberhasilan di pasar internasional, juga membuka pasar baru lainnya. Selain itu, keamanan nasional, terutama dalam pengamanan laut, harus menjadi fokus utama. Indonesia dapat memperkuat kekuatan maritimnya seperti di zaman Majapahit dulu untuk terlibat aktif dalam upaya keamanan regional dan menangani tantangan global yang terkait dengan laut seperti isu keberlanjutan sumber daya alam dan juga kejahatan maritim. Namun, keberhasilan penerapan kebijakan outward looking memerlukan visi yang kuat. Pemerintah perlu merumuskan rencana jangka panjang yang terfokus pada hubungan diplomatik yang kuat, kerjasama ekonomi, dan peran aktif dalam forum-forum global. Dengan menggabungkan pertumbuhan ekonomi yang kuat sebagai modal, keamanan nasional yang menjadi salah satu tujuan, dan juga visi yang lain yang lebih jelas, Indonesia dapat menjelma sebagai kekuatan regional dan global yang berpengaruh dalam beberapa dekade ke depan. Pendekatan outward looking akan membuka pintu kerjasama yang lebih erat dengan negara-negara lain, termasuk membangun kemitraan strategis dan mengukuhkan posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam membentuk arah masa depan yang stabil dan sejahtera di tingkat internasional. Indonesia dapat menempatkan beberapa preferensi strategisnya sebagai landasan pertama untuk memajukan posisinya di panggung internasional. Yang pertama, Indonesia memiliki nikel. Indonesia dapat mengambil langkah aktif dalam kerjasama dengan negara-negara yang memiliki produksi nikel. Dengan menguasai pasar mineral kritis ini, khususnya nikel, Indonesia bisa memiliki dan juga memperkuat posisinya dalam rantai pasok global. Kolaborasi yang erat dengan produsen nikel utama dapat memastikan sumber daya alam Indonesia dimanfaatkan secara optimal, meningkatkan daya tawar dalam perdagangan internasional, dan mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Bahkan bila Indonesia dapat melakukan kerjasama yang baik dengan produsen-produsen nikel, Indonesia dan negara-negara tersebut bisa bekerja sama untuk melakukan pengamanan harga dan juga pengamanan komoditas. Sehingga negara-negara yang besar yang membutuhkan seperti China dan Amerika Serikat tidak bisa semena-mena untuk melakukan kerjasama yang merugikan negara-negara produsen nikel. Yang kedua, Indonesia harus memandang adanya aliansi politik global sebagai instrumen penting dalam mendukung kebijakan outward looking-nya. Indonesia memiliki pilihan strategis untuk mendekat ke China dan ke Amerika Serikat, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa ada dua maestro politik di belakang presiden terpilih, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono yang dekat dengan Amerika Serikat dan Joko Widodo yang dekat dengan China. Menjalin hubungan yang kuat dengan salah satu kekuatan besar akan memberikan Indonesia akses yang lebih besar ke pasar internasional, investasi, dan dukungan politik yang juga cukup. Bila Indonesia memilih Amerika Serikat, maka akan cenderung mendapatkan investasi dan juga keamanan dan juga proses-proses untuk menjadikannya negara maju. Bila dekat dengan Cina, maka Indonesia akan lebih pivot ke Asia dan memiliki pembangunan infrastruktur yang masif, peningkatan ekonomi yang juga padat karya, dan mungkin hal-hal lainnya seperti investasi. Keputusan ini menjadi salah satu pilar dalam membentuk identitas geopolitik Indonesia di tingkat global. Terakhir, sebagai bagian dari kebijakan outward looking, Indonesia harus menempatkan peningkatan kapasitas dalam industri high-tech sebagai prioritas. Fokus pada pengembangan industri yang berorientasi pada teknologi tinggi memungkinkan Indonesia untuk menjadi pemain kunci dalam ekonomi global yang semakin besar. Contohnya apa? Contohnya adalah energi baru terbarukan. Indonesia berusaha untuk membangun perusahaan baterai dan juga melakukan hilirisasi terhadap produk turunan nikel. Meningkatkan kapasitas high-tech ini juga mendukung kerjasama dalam perdagangan produk jadi dan setengah jadi ke pasar internasional, seperti yang aku katakan barusan. Menciptakan peluang ekspor yang lebih luas dan juga memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara keseluruhan. Nah, sebagai penutup, pertanyaan kunci yang perlu dijawab adalah bagaimana implementasi kebijakan ini akan membentuk masa depan geopolitik Indonesia. Apakah
kemenangan Prabowo Subianto akan menjadi katalisator perubahan yang positif, membawa Indonesia menuju arah yang lebih maju dan berdaya saing yang kuat, menjadikan Indonesia sebagai negara besar yang dipandang oleh dunia internasional, dan menjadi sebuah raksasa pemimpin dunia masa depan, atau malah sebaliknya, membawa masalah dan juga risiko yang dapat membuat Indonesia semakin terbelakang. Menurutmu bagaimana? Silahkan berkomentar di kolom komentar. Aku harap kalian bisa memberikan kontekstualisasi yang bagus dalam setiap pendapat kalian. Aku rasa ini adalah akhir dari video ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video-video yang selanjutnya.